obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobatkom, ketemu lagi kita di Oserba, obrolan serba ada yang siap menemani dimanapun Anda menyaksikan channel YouTube Radio Praja TV. Dan program ini didukung penuh oleh Diskominfo Kota Bontang. Dan hari ini di studio saya sangat senang karena kedatangan seseorang yang begitu ingin menjadikan Kota Bontang ini menjadi tujuan wisata, tidak hanya untuk destinasi wisata yang ada, tapi juga menjadikan Kota Bontang ke depan sebagai daerah destinasi wisata industri. Selamat datang di studio Mbak Widya Sastra SEMkom. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Nah, Mbak Sastra ini adalah di Masata selaku Kepala Bidang Humas dan Hubungan Antar lembaga, lembaga. Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga. Nah, ini kali sangat tepat ini untuk berbincang-bincang tentang kita bagaimana wisata industri di Bontang ini dapat berjalan dengan baik. Karena otomatis kan kita nggak bisa kalau kita bicara tentang wisata industri hanya bergerak Masata sendiri. Benar. Karena kita harus juga dapat dukungan terutama pada pelaku-pelaku industri. Sebutlah perusahaan yang ada di Kota Bontang, tidak hanya yang dua besar, Pupuk Altim dan PT Badak. Nah, awalnya mungkin Mbak Sastra bisa cerita nih, kenapa kok bisa ingin mencetuskan di Bontang ini agar kita bisa menjadikan Bontang ini sebagai tujuan tidak hanya wisata biasa, tapi merupakan wisata industri. Apa kira-kira nih? Baik, Mas Bram dan pemirsa Praja TV yang kami sayangi. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa saya cerita sedikit Masata ya. Masata itu kan memang kita organisasi sosial ya, sifatnya non-profit yang anggotanya itu terdiri dari orang-orang yang pencinta pariwisata, para praktisi, pokoknya terbuka siapa saja yang punya minat atau punya keinginan untuk memajukan kepariwisataan. Jadi itu kumpulan orang-orang itu. Jadi di Masata itu macam-macam kita berbagai profesi ya. Kalau saya praktisi humas ya, ada teman-teman yang lain banyak, pokoknya sebagai macam profesi. Nah, kembali lagi namanya juga Masata, masyarakat sadar wisata gitu ya. Artinya orang-orang yang peduli pada pariwisata gitu. Nah, bicara pariwisata sebenarnya Bontang ini punya daya tarik yang banyak gitu ya. Sebenarnya banyak yang masih bisa kita kembangkan dari pariwisata di Bontang ini. Kemudian memang Bontang ini kan ya kita tahu sendiri terkenalnya pasti lebih ke industri ya, apalagi dua perusahaan terbesar BUMN Indonesia ini berada di Kota Bontang, ada Pupuk Altim dengan PT Badak. Nah, selama ini yang kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan itu industri, orang hanya akan berpikir tentang produknya gitu ya, bagaimana pengolahannya, ekspor impor begitu ya. Nah, sebagai kami ini lembaga ya atau organisasi yang bergeraknya di khusus di pariwisata ya, kami melihat ada sisi lain ya dari industri ini yang sebenarnya masih bisa kita gali, yang punya potensi gitu. Nah, maka tercetuslah ide itu, ya, ide mengembangkan wisata industri di Bontang ini, karena memang sangat berpotensi kalau kita bicara di Bontang. Jadi itu awalnya. Jadi memang industri ini, terutama yang ada di Kota Bontang ini memang tidak dimiliki oleh
daerah-daerah lain, ya kan? Jadi kalau misalnya daerah lain punya gunung, punya danau, punya hutan, nah kita lebih juga ke alam, ya. lebih ke alam dan destinasi-destinasi menarik lainnya. Bontang punya industri, dan sayang ya kalau misalnya kalau tidak kita kembangkan, tidak dikembangkan, tidak hanya memang kedua perusahaan ini kan sudah memberikan manfaat yang besar, tapi sisi lain banyak loh yang masih bisa kita gali sebenarnya, karena potensinya banyak. Karena memang kita bicara pariwisata enggak cuman bicara destinasi, tentunya efek dominonya ini banyak nih, Mas Bram. Kalau kita udah ada destinasinya, tentunya akan pengaruh kepada sekitarnya, pasti ya, UMKM-nya. Nah kalau kita udah bicara gitu, tentunya kalau udah bicara UMKM, kesempatan juga pasti akan terbuka lebar. Begitu ada wisata, pasti misalnya dari sisi bisnis, itu akan banyak menunjang. Ya, pasti akan secara tadi saya bilang efek dominonya, bisnis akan dikembangkan. Bisnis apa yang ada di Bontang ini? Kerajinan, UMKM lah secara umum, misalnya dari sisi makanan dan sebagainya, ya, itu pasti akan terpengaruh. Dari perusahaan sendiri, kalau kita bicara wisata industri yang seperti Mas Bram bilang tadi, nggak mungkin walaupun ini idenya tercetus dari Masata, tapi memang Masata nggak mungkin bergerak sendiri. Tentunya banyak, semua unsur pasti terlibat. Sebelumnya ya Masata kami juga sudah koordinasi juga, sudah ada rapat dengar pendapat juga di DPR, ya. Kemudian pastinya nanti dengan pemerintah, para akademisi, ya, para businessman, ya, pasti banyak. Dan yang terpenting pasti perusahaannya itu, gitu. Kita kan bicara industri, nah pasti akan terjalin kerjasama itu semua dan dari perusahaannya terutama. Gitu. Jadi memang harus ada kerjasama semua bidang, ya. Karena kita juga nggak bisa memaksa perusahaan, gitu kan? Perusahaan juga pasti berpikir, jangan-jangan nanti aku ditegur sama DPR nih, gitu kan? Makanya kita koordinasi dan tentunya perusahaan yang paling tahu gitu ya situasinya di perusahaan bagaimana, apa saja. Karena kalau kita kembali wisata industri ini kan secara umum orang taunya adalah kunjungan ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan-perusahaan, gitu ya kalau wisata industri. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Memang ya kalau kita bicara pariwisata kita kembali ya mindset kita ya, pariwisata itu kan berlibur ya, bersantai sejenak dari rutinitas ya, artinya ya orang bilang healing gitu ya, melepaskan diri sejenak dari rutinitas sebenarnya kan itu ya, pariwisata itu. Tetapi memang ada keunikan tersendiri di wisata industri gitu yang pastinya tidak ditemuin di pariwisata yang lain gitu. Misalnya kalau ke tempat wisata yang lain mungkin lebih santai, lebih beraktivitasnya banyak, bebas dan sebagainya. Di wisata industri tentu berbeda. Karena ini kan kunjungan ke perusahaan ya, ke pabrik-pabrik, tentunya akan ada aturan-aturan, SOP perusahaan gitu. Nah, inilah yang memang ini tentunya nanti perusahaan yang menentukan gitu ya. Nah, ada peraturan dari perusahaan, misalnya area-area mana sih yang boleh dikunjungi, kemudian apa yang bisa dipelajari. Karena secara umum wisata industri ini lebih kepada peningkatan pengetahuan, ya. Karena memang untuk mengunjungi perusahaan itu kita akan melihat proses kan ya. Benar, gitu. Nah, memang umum ya, secara umum semua bisa, tapi tentunya ini akan menarik sekali bagi para akademisi misalnya mahasiswa gitu ya. Pasti akan sangat menarik sekali karena mereka menganalisa, belajar secara langsung, katakanlah
mahasiswa politeknik misalnya ya contohnya. Nah selama ini mereka kan di sekolah apa di kuliah itu mungkin ya di ruangan belajarlah teknik pengolahan gas katakanlah ya karena ini perusahaan kita gas. Teknik ini begini, teknik ini peralatannya ini. Tapi kan walaupun mungkin ada laboratorium gitu di kampus, tapi kan mereka terbatas gitu ya. Bener. Dengan adanya wisata industri ini, mereka akan melihat secara langsung, oh kayak gini loh, yang ini dinamakan ini tuh ternyata ini bendanya, seperti ini cara kerjanya. Nah itu kan menjadi ilmu yang luar biasa. Jadi mereka belajar nggak lagi hanya teori gitu ya, dari langsung melihat, dan ini tentunya dipandu oleh perusahaan, pihak perusahaan. Nah disinilah nanti pihak perusahaan yang akan istilahnya kerjasama ya dengan penyelenggaranya itu, yaitu bagaimana pengaturannya, apa tentunya dari pihak perusahaan juga aktif ya, tentunya aktif karena memberikan masukan. Nah kalau kita bicara udah di perusahaan gitu, perusahaan sudah terlibat, ya tentunya kita udah bahasanya tadi nggak ada kekhawatiran lagi kan, karena ya kita terus terang aja. Perusahaan itu tentu krusial banget gitu ya, banyak hal-hal yang krusial di situ yang tentunya harus benar-benar sesuai SOP ya bahasa kita. Nah tentunya kita berharap memang perusahaan benar-benar terlibat dan mendukung program ini dengan banyak yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya gitu, membantu kita. Misalnya sebelumnya ada bisa jadi ya menjadi satu, kalau kita bicara terkait apa aja ke lapangan pekerjaan juga bisa ya. Kalau selama ini kan kita katakanlah tour guide ya. Selama ini apa sih orang taunya tour guide itu apa gitu, membawa ke tempat wisata lalu menjelaskan. Nah ini kan bisa dilatih ya, kita sebut juga tour guide, tapi pelatihannya beda. Ini mereka pelatihannya tentang perusahaan, tentang proses-proses. Nah ini sesuatu yang menurut kami ini luar biasa sekali. Bila pemuda-pemuda Bontang ini, generasi muda kita di Bontang ini, terutama kepada para pencari kerja, Mas ya. Saat ini kan kita lihat pencari kerja ini banyak ya, angkatan kerja sekarang tuh banyak ya. Nah kalau kita melihat yang namanya angkatan kerja itu akan terus bertambah karena lulusan sekolah pasti akan selalu ada gitu ya. Sementara penyerapan dari tenaga kerja ini sendiri ya, apakah akan sama selalu sebanding dengan ketersediaan lapangan yang ada kan gitu. Nah sehingga dengan kita mencetuskan wisata industri ini, yang saya bilang tadi efek domino itu banyak banget. Terbukalah lapangan pekerjaan baru tadi, kalau bagi akademisi, mahasiswa dia dapat melihat langsung, bisa membantu para peneliti, ya, ilmuwan kan bisa yang sedang bikin skripsi misalnya, mau ngambil tesis gitu. Mungkin selama ini mau skripsi pun bingung gitu ya. Saya mau ambil topik apa sih? Kayaknya kalau ngambil ini udah biasa banget, kalau ini takut ditolak karena sama banget. Begitu udah ngelihat ya, udah menyaksikan, akan muncul inspirasi gitu. Nah, nanti juga kan pasti akan ada ilmu-ilmu yang akan didapat. Jadi seperti itu. Banyak manfaat yang bisa diambil dari wisata industri ini. Jadi sekali lagi ini kita harus membedakan. Namanya mungkin bisa kita sebut dengan wisata, tapi di sini wisata industri lebih memberikan bagaimana mengedukasi adik-adik, remaja-remaja yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mungkin kepengen bekerja di perusahaan tapi nggak tahu bentuk perusahaan itu apa sih, belum ada gambaran sama sekali, pengen kerja di LNG di kilang tapi nggak pernah ngelihat kilang itu bagaimana. Tapi memang sekali lagi ini adalah sesuatu yang baru yang memang harus dipahami oleh semua pihak, tidak hanya Masata tapi juga pemerintah harus mulai berani memberikan bagaimana legal standing wisata industri ini
menjadi sesuatu yang harus didukung oleh semua semua yang terlibat di Kota Bontang. Nah, Sobatkom, kita masih di Oserba, obrolan serba ada. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita rehat dulu sejenak. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, kembali kita di Oserba, obrolan serba ada, persembahan dari Diskominfo Kota Bontang yang dapat Anda saksikan di channel YouTube Radio Praja TV. Dan hari ini kita ngobrol bareng Mbak Widya Sastra dari Masata. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana Masata ini menggagas di Bontang ini untuk ada yang namanya wisata industri. Karena sayang kalau Bontang yang dikenal sebagai kota industri tapi hanya sekedar namanya yang diketahui oleh banyak kalangan, tapi tidak banyak orang yang tahu industri itu apa aja sih, bagaimana sih situasi sebuah perusahaan yang selama ini disebut sebagai industri terbesar di Indonesia. Nah, Mbak Widya, kalau tadi kan programnya udah bagus nih, tujuan kita untuk wisata industri ini ya memang ingin membuat ada wisata yang berbeda. Tidak hanya wisata yang sekedar healing, bisa baring-baring, bisa berenang, bisa belanja, tapi ada wisata yang bisa meningkatkan pengetahuan orang, pengetahuan remaja-remaja, adik-adik kita agar ke depan paham bahwa industri ini seperti ini. Kalau suatu saat ingin bekerja di industri, maka ini loh yang harus saya lakukan, ini yang harus saya pelajari, ini loh yang cocok untuk saya programkan ke depan. Ya. Selain tadi juga Mbak Widya bilang, kita juga kalau misalnya ada adik mahasiswa yang mau bikin sebuah penelitian, ini juga harus, kalau tidak ada yang namanya pergerakan orang luar bisa masuk ke perusahaan, ini kan sangat sulit. Siapa yang berani kan gitu. Kalau perorangan gitu tanpa ada Masata, tanpa dukungan pemerintah datang ke Bontang, aku mau meneliti pupuk Kaltim dong. Pupuk Kaltim, saya bilang siapa lu gitu. Iya, tentu saja susah ya. Jadi untuk mendukung ini apa aja nih yang udah dilakukan oleh Masata? Inilah yang sebenarnya inisiasi oleh Masata ya, diusahakan memang untuk mengakomodir yang seperti Mas Bram bilang tadi, mungkin ya pernah dengar sih PT Badak, pernah dengar sih Pupuk Kaltim gitu, atau mungkin Pama kali ya, kan di sini ada Indominco juga, banyak perusahaan, cuman pengen sih gitu, mungkin kalau bisa kita penelitian dong ke sana gini-gini bla bla bla. Tentu keinginan itu dari adik-adik kita mahasiswa ada. Nah, itulah yang Masata coba akomodir gitu. Nah, tentunya Masata tidak bisa bergerak sendiri. Masata menggandeng semua unsur. Ya, unsur pentahelix pasti digandeng. Pemerintah otomatis ya, pemerintah sebagai regulator ya di sini. Tentunya untuk bisa menjalankan semua program itu harus ada regulasi yang jelas ya. Mas Bram ya. Nah, tentunya kalau kita bicara regulasi, kita bicaranya ke pemerintah, termasuk DPR ya pasti. Nah, ini Mas Hatta sudah melakukan koordinasi kita katakan ya, karena kami sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah ya dari bapak-bapak kita di Dewan tuh benar-benar mensupport Mas Hatta ya. Kemarin waktu kumpul itu artinya waktu rapat dengar pendapat nggak cuman antara Mas Hatta dan DPR bukan DPRD, tapi banyak unsur dari perusahaan itu hadir. Kemudian juga dari dinas-dinas. Jadi kami dari Mas Hatta juga ya alhamdulillah senang sekali bahwa apa yang kami cetuskan, apa yang kami usulkan ini mendapatkan
sambutan hangat lah dari DPRD, termasuk juga dari pemerintahan gitu. Jadi tinggal sekarang kita meramu ya. Nah, nanti setelah itu tentunya nanti dari pemerintahan kita berharapkan regulasinya seperti apa, gitu. Karena pasti terkait erat ya dengan pemerintahan, apalagi terkait pariwisata. Regulasi, di samping regulasi juga manfaatnya juga kan akan ke Bontang ini akan besar ya. Ya, kita bisa mengembangkan ya katakanlah kunjungan ke wisata industri, ke pabrik gitu ya. Nggak mungkin kan mereka datang ke pabrik langsung pulang. Tentunya enggak. Kita bisa kemas. Nah, ini yang Mas Satta mencoba mengemas bagaimana yang saya bilang tadi, efek domino itu. Jadi kalau bahasanya orang tuh dia one stop shopping. Ya Mas ya, artinya datang ke Bontang, ke perusahaan, berkunjungan wisata industri, tapi juga bisa menikmati yang lain di Bontang, kulinernya, UMKM-nya dan sebagainya. Jadi ini yang Mas Satta mengemas seperti itu. Artinya siapa yang datang ke Bontang ini mendapatkan kesan yang luar biasa gitu ya. Manfaatnya ya tadi healing ya, refreshing ya, refreshing, tapi ilmunya dapat. Ilmunya dapat ya, refreshingnya dapat gitu. Dan tentunya kita berharap ini nggak putus sampai di situ, artinya datang sekali terus selesai, enggak. Tapi manfaat lainnya seperti saya bilang tadi kepada mahasiswa, para akademisi, mungkin ya mereka akan ada insight. Ya, tentunya pasti perusahaan nanti akan melakukan pendampingan. Ketika datang pasti ada pendampingan. Mereka bisa bertanya ya tadi lebih jauh. Ada ilmu-ilmu yang tadi saya bilang akhirnya dapat masukannya. Barangkali dari Unmul selama ini buat wadah biasanya ada para peneliti. Nah, akhirnya dapat insight. Kenapa kita nggak di PT Badak aja misalnya tentang cara ini pengolahan bagaimana, tentang limbah barangkali atau banyak gitu yang bisa didapat ya ini. Kemudian ya itu dari sisi dari perusahaan ya, perusahaan lebih mengenalkan kepada pihak luar ini loh prosesnya yang sangat bermanfaat. Ini kan akan menambah manfaatnya kepada para pelajar ya, mahasiswa. Nanti setelah mereka selesai, pengetahuan yang didapat ini akan lebih nancep ya, lebih paham. Kesempatan kerja mereka kan akan lebih besar. Dengan pengetahuan yang mereka dapat tadi, ya mereka lebih mengembangkan diri. Diri kan lebih kembang. Ya, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih besar ya. Artinya kan orang yang punya kemampuan pasti pasti beda nilainya gitu ya Mas ya. Nah, di samping itu dari sektor-sektor di luar itu yang seperti kita bilang yang mendukung ke pariwisata tentunya kayak tour guide. Ya misalnya selama ini tour guide kan hanya pahamnya tentang lokasi wisata, begini ya tempatnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya wisata industri ini, pengetahuan tour guide pun akan nambah. Harus menambah. Karena dia harus tahu, harus setidaknya penjelasan singkat, namanya juga tour guide ya. Penjelasan singkat. Di samping itu juga di sektor lain yang mungkin bidang lain, konten kreator Mas. Ya, ini yang anak muda sekarang kan ini ya ngonten gitu tuh benar-benar dijadiin lapangan pekerjaan. Saya pikir masih besar itu konten cuan ada sekarang bilangnya. Nah, dengan ada pengetahuan itu pasti akan berbeda. Barangkali konten kreator dari luar gitu yang selama ini mungkin banyak yang bicara wisata, pasti yang diambil tuh pariwisata alam gitu ya. Bontang akan berbeda ketika konten kreator kita berbicara tentang industri, sehingga kita nggak berharap ya di awal ini Bismillah ya mungkin masih lingkungan kita di Bontang, Kaltim lah katakannya. Kita berharap ini akan sampai internasional insya Allah. Karena akan berbeda. Pasti kalau saya membayangkan ini pasti akan berbeda sekali. Pasti. Orang akan ketika melihat hasil konten-konten gitu ya, oh ternyata begini ya industri, tentu rasa ketertarikan orang itu akan membuat dia ingin ingin mendatangi kota Bontang. Tentunya yang tadi
kalau sudah orang tertarik mendatangi Kota Bontang, ekonomi kita akan terangkat kan Bontang. Betul. Setidaknya penginapan, hotel Ya. akan terisi, Ya. ya. Kuliner UMKM sebanyak itu, Ya. dan bagi pemerintah juga pasti ada imbasnya, Mas. PAD kan pasti nambah, Pasti, ya, pasti. pendapatan asli daerah tuh akan meningkat. Betul, Jadi betul. sejauh ini kami sangat optimis ya dari Mas Hatta bahwa wisata industri ini jika dikelola dengan tepat, dengan baik, insya Allah pasti hasilnya juga positif. Amin, Tentunya kerjasama dari pemerintah selaku regulator, Ya. kemudian dengan pihak perusahaan Ya. itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat juga dari Mas Hatta sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pupuk Kaltim, Ya. juga pihak PT Badak sudah, kemudian juga sudah pernah ya mengadakan uji coba lah katakan Ya. membawa mahasiswa dari Unmul, Mas. Ya, ada sekitar 30-an mahasiswa Ya. beberapa waktu yang lalu yang Ya. kita bawa untuk tour kilang tour pabrik, jadi plan tour Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, ini ya mungkin kalau selama ini anggapan bahwa plan tour itu ya udah kita kan cuma di mobil keliling-keliling Iya. doang, nah gitu kan ya. Tapi dengan adanya wisata industri yang lebih Iya. mendalam ini, yang namanya plan tour itu lebih berisi Lebih gitu ya, Mas. berisi. Nggak cuman lu naik bis terus muter-muter, Iya. nggak cuman itu, Oh. tapi ini dapat barangkali ya dari perusahaan nanti akan bisa memberikan penjelasan, membuka kelas, bisa Betul. saja kan. Juga kita bisa kerjasama dengan Iya. universitas-universitas yang ada di Bontang ini, Iya, iya. gitu. Jadi misalnya dengan Stitek nih, Iya. kita kerjasama. Kelasnya nanti kita adakan di Stitek, tapi ini loh yang udah didapat dari PT Badak. Ini marketnya, ini apanya gitu, Iya, dijelaskan. iya. Jadi ya yang saya bilang tadi unsur-unsurnya semua dari praktisi, akademisi, pemerintahan, perusahaan terutama pelaku UMKM, insya Allah akan terkolaborasi Iya. gitu, bisa menjalankan wisata industri ini Iya. ya secara sempurna gitu. Iya. Ya kan kita berharap akan meningkat lah ya, Iya. jadi Bontang yang selama ini udah terkenal nih Bontang, Betul. tapi yang dikenal apa? Ada 2 perusahaan nih, Iya, BUMN besar, hmm. kelasnya sudah dunia gitu ya. Iya. Dengan kita meningkatkan wisata industri ini akan lebih menonjol lagi nih Bontang. Bener. Gitu. Paling tidak orang lebih mengenal Bontang, lebih menyeluruh lah Iya. artinya. Kan kalau selama ini yang menarik dari Bontang ini baru-baru ini kan kita ini kota industri. Tapi 2-3 hari yang lalu saya dengar Bontang itu adalah indikator udaranya terbesar malahan gitu Iya, kan. nah. Jadi kan menarik tuh kota Iya. industri tapi udaranya bisa bersih. Nah, ini akan menjadi satu perhatian yang menarik. Kenapa Oh, sih? Nah, iya. ini juga dari perusahaan bisa kita terkait wisata nanti akan menjelaskan ini ya. Oh, ternyata pengolahannya seperti Nah. ini loh. Sehingga pabrik yang hasilnya melimpah seperti itu, atau katakanlah limbah-limbah yang banyak tentunya ya, yang polusi kotor, Iya. tapi ternyata Bontang ini kok Udaranya aman-aman bersih, aja aman. gitu, bersih terutama kalau orang masuk ke kota Bontang. Kalau Iya. kita membandingkan dengan daerah lain, tentu auranya beda banget, Mas. Memasuki selamat datang Bontang, untuk Bontang itu auranya udah beda Iya, gitu iya, ya. iya. Ya. Apalagi Bontang ini kita ketahui langganan Adipura ya, itu Iya. udah ya, padahal inilah keunikannya, perusahaan tuh banyak di Bontang, Iya. tapi bisa Adipura loh gitu. Nah, Ya ini iya. juga satu hal yang menarik. Iya, Nah, biasanya kalau kota industri itu orang ya pikirannya terkesan wah pasti polusi masih ya, iya semrawut Oh. gitu kan ya, tapi ternyata Bontang beda. Iya. Nah inilah yang kita angkat, ternyata dari yang seperti ini wisata pun Iya. bisa terangkat Benar, gitu. Jadi salah satunya bagaimana kita memperkenalkan Bontang ini sebagai kota industri yang benar-benar nyaman, memberikan juga penjagaan yang sedemikian rupa untuk pelestarian lingkungan dan udara bersih, masyarakat dapat bekerja dengan baik dan sehat. Mbak Widya, ini sebenarnya kita masih banyak Iya. pengen obrolin tapi Asik waktu sekali ya ngobrol. Memang kalau udah
ngomongin pariwisata ini, wah kayaknya nggak bakal selesai deh Mas Iya, Bram. iya, iya. Banyak yang bisa kita kulik deh bahasanya Betul, ya. betul. Mungkin lain waktu kita Ya, ngobrol-ngobrol Mas lagi Mbak Bram, Widya. dengan senang hati. Iya, Ya. terima kasih. Ya, saya juga terima kasih perhatian dari Praja TV, Iya, pemerintahan iya, iya. kepada program wisata industri ini Iya, ya, iya, terutama kepada Mas Hatta yang menggagas program ini. Ya, kami berharap semoga dukungan dari semua pihak ini akan terus diberikan sehingga rencana penyelenggaraan wisata industri ini segera bisa kita Amin. terapkan untuk Kota Bontang yang kita Amin, cintai amin, ini amin, tentunya. amin. Iya. Baik Mbak Widya, terima kasih. Dan Sobatkom, demikian obrolan kita di obrolan serba ada Oserba hari ini. Terima kasih telah menyaksikan kami. Sampai jumpa pada obrolan yang lain. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.